Penggerak. Perkenalkan, nama saya Yuni Tamdi, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan dokumentasi aksi nyata yang saya laksanakan terkait dengan materi membangun budaya positif. Dalam video ini terdiri dari 3 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi berbagi yang saya laksanakan di SMP Negeri 1 Tamiang Layang dengan materi pengenalan program pendidikan guru penggerak dan membangun budaya positif. Kegiatan tersebut saya laksanakan pada tanggal 4 Januari 2022 bersama dengan kepala sekolah dan dewan guru. Sedangkan sesi yang kedua itu berisi kegiatan berbagi tentang materi membangun budaya positif yang saya laksanakan di komunitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kabupaten Barito Timur pada tanggal 10 Februari 2022. Dan sesi yang ketiga adalah berisi proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas dengan menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ini adalah kegiatan sesi berbagi tentang program pendidikan guru penggerak yang saya laksanakan di sekolah di SMP Negeri 1 Tamiang Layang pada 4 Januari 2022. Pada kesempatan tersebut saya berbagi tentang filosofi pendidikan Indonesia, kemudian nilai dan peran guru penggerak, membangun visi sekolah, dan membangun budaya positif di sekolah. Pertama-tama saya menceritakan tentang program Merdeka Belajar dan guru penggerak adalah Merdeka Belajar episode yang kelima. Kesempatan kepada saya pada hari ini, terima kasih pula karena sudah memberikan izin kepada saya untuk mengikuti program guru penggerak ini mulai dari pendaftaran pada bulan April tahun 2021 kemarin hingga lulus seleksi tahap kedua pada Oktober 2021. Nah, kenapa mengikuti pendidikan guru penggerak ini? Artinya begini, bahwa saya mengikuti pendidikan ini bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga harus membagikan apa yang saya peroleh itu kepada teman-teman sejawat di SMPN 1 Tamiang Layang dengan harapan nantinya siapa tahu ada guru-guru lain yang tergerak untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Dan perlu diketahui bahwa pendidikan guru penggerak ini tidak dibatasi hanya untuk pegawai negeri saja, tetapi bertindak di luar kelas-kelas kebiasaan konvensional untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Kita dibebaskan. Jadi Merdeka Belajar itu ada sudah episode yang pertama. Itu tentang mengubah UN menjadi asesmen kompetensi minimum atau AKM, penyederhanaan RPP. Jadi kitalah yang menebalkan potensi itu. Dan perlu kita ketahui bahwa berat anak itu adalah merdeka. Merdeka itu apa? Artinya anak itu ingin dia belajar sesuai potensinya, sesuai keinginannya. Jadi kita tidak bisa memaksa. Aku maunya seperti ini, jadi kita maksa anak itu belajar seperti caraku. Dulu sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya guru memaksa. Jube itu, Ibu Mei juga ngajar, tidak bisa berbicara pun ya dan kayak kumur-kumur. Tidak mungkin saya memaksa dia bisa bahasa Inggris, itu gak mungkin. Nah kalau dulu saya maksa aku harus bisa. Nah sekarang kita harus mencari kelebihan mereka yang lain itu apa? Oh iya, berarti kelebihan anak ini saya ngajar bagian menulis. Itu maksudnya memberikan kemerdekaan belajar pada anak. Jadi yang berikutnya, kodrat anak kita bermain. Karena kita masih ngajar anak pendidikan dasar.
Jadi harapan Mas Menteri itu mengintegrasikan permainan itu dalam pembelajaran. Sementara bermain congklak untuk menajamkan pikiran. Saya tidak pernah marah dan saya melihat respon anak itu luar biasa ketika berubah. Ketika saya tidak lagi menjadi pemarah, itu ucapan ulang tahun itu banyak saya dapatkan. Kemudian ada yang bahkan datangi ke rumah memberikan kado, kejutan. Nggak pernah saya sebelumnya dapat seperti itu. Sehangat itu siswa kepada saya belum pernah. Tapi ketika saya berhenti untuk memarahi anak, lebih memperlakukan mereka dengan hormat. Nah, dari situ perubahan. Kemudian dengan teman sejawat, saya juga merasa kalau saya orangnya ceplas-ceplos parahnya. Jadi apa yang saya nggak suka, saya katakan saya nggak suka karena saya memang sifat dasarnya pemarah. Tapi sekarang saya mulai agak lunak. Sudah belajar berkolaborasi Bapak Ibu. Saya baru belajar. Jadi ikut ini bukan apa untuk belajar, perbaiki diri saya. Paling nggak ketika bukan ini yang dikendaki guru penggerak. Apa gunanya saya menghabiskan waktu subuh sampai kembali malam sampai lebih mandiri dalam belajar. Ini visi guru penggerak. Kebetulan kegiatan berbagi yang saya lakukan ini tidak direkam secara keseluruhan. Selain menceritakan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya juga menyampaikan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian visi guru penggerak, yaitu mewujudkan murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang diharapkan dimiliki oleh anak didik kita, yaitu gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, berakhlak mulia, kreatif, dan mandiri. Setelah itu, saya menyampaikan materi tentang budaya positif, membangun budaya positif di sekolah. Saya mulai dengan materi tentang perubahan paradigma, stimulus respon melawan teori kontrol, kemudian disiplin positif dan motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah posisi kontrol dan segitiga restitusi yang dapat kita gunakan untuk menerapkan budaya positif. Kegiatan berbagi di sekolah ini saya laksanakan kurang lebih selama 40 menit, diakhiri dengan kegiatan foto bersama kepala sekolah dan dewan guru. Kegiatan berbagi yang kedua saya lakukan di komunitas guru bahasa Inggris Kabupaten Barito Timur pada 10 Februari 2022. Ya, salam sehat dan bahagia. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus MDMP Nirapakat Kabupaten Barito Timur yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi pada sore hari ini. Adapun yang ingin kami bagikan itu tentang sekilas tentang program guru penggerak, pendidikan guru penggerak. Kemudian nanti kami juga akan membagikan salah satu materi yang ada yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak saat ini. Nah, yang pertama, jadi di rencana pemerintah pusat, pemerintah Republik Indonesia itu pada periode 2019 sampai dengan periode 2024, salah satu misi pemerintah Republik Indonesia adalah ditekankan pada pengembangan sumber daya manusia. Nah, jadi kalau mengembangkan sumber daya manusia berarti jatuhnya nanti ke peningkatan ke Kementerian Pendidikan. Jadi pemerintah memberikan mandat kepada Kemendikbudristek untuk melaksanakan yang namanya pengembangan SDM ini. Kemudian
Kemendikbudristek kemudian membuat suatu gerakan yang bernama Merdeka Belajar. Nah ini Merdeka Belajar ini sudah ada 5 episode. Jadi ini pengenalan. Episode pertama mungkin Bapak Ibu sudah tahu, yaitu mengubah ujian nasional menjadi AKS. Kemudian ada penyederhanaan RPP. Kemudian yang episode kedua tentang kampus merdeka. Kemudian episode ketiga itu menyederhanakan mekanisme penyaluran dana BOS. Nah, dan yang episode keempat itu adalah program organisasi penggerak. Nah, episode kelima ini adalah program pendidikan guru penggerak. Jadi sebagai ujung tombak dari segala program yang sudah disusun di episode sebelumnya. Oleh karena itu, program ini menjadi penting gitu. Karena program ini yang bersentuhan adalah targetnya adalah guru. Kenapa guru? Penting karena guru adalah ujung tombak yang berhubungan langsung dengan guru. Nah, ini ya. Apa itu pendidikan guru penggerak? Jadi saya perlu menceritakan sedikit. Jadi pendidikan guru penggerak ini bertujuan menyiapkan para pemimpin pendidikan Indonesia di masa depan. Itu visinya gitu ya. Kemudian para pemimpin pendidikan yang bisa mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, secara keseluruhan. Jadi guru penggerak ini diharapkan nanti aktif dan proaktif gitu dalam pengembangan guru di sekitarnya. Ini jadi tanda. Jadi apapun yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak itu harus dibagikan kepada rekan sejawat. Jadi suka tidak suka, mau nggak mau, kami harus berbagi karena itu adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai guru penggerak nantinya. Nah, pada sore hari ini sebenarnya ada banyak materi yang dipelajari dari dalam kegiatan guru penggerak. Ada yang pertama adalah filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Itu yang paling penting, yang mendasari Merdeka Belajar. Itu dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua ada nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiga itu membangun visi sekolah, dan yang keempat adalah membangun budaya positif di sekolah. Dan yang kelima, saat ini kami sedang belajar tentang pendidikan berdiferensiasi. Nah, saya kurang tahu kenapa Kemendikbud itu mensyaratkan bagi kami sebagai guru penggerak, calon guru penggerak, untuk membagikan materi dari sekian banyak materi itu yang harus dibagikan dengan segera adalah tentang ini, budaya positif. Jadi membangun budaya positif di sekolah. Ini harus gitu. Kalau yang lain mungkin sambil jalan. Yang ini yang harus kami bagikan dengan segera. Nah, saya mulai dari pertanyaan begini. Kalian nanti membangun budaya positif hubungannya dengan disiplin gitu loh. Disiplin positif. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Apa guru, kepala sekolah, orang tua, atau murid itu sendiri? Silakan Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu yang bisa mendisiplinkan murid, guru kita sebagai guru, kepala sekolah sebagai pemimpin dalam satuan kerja, kemudian satuan pendidikan, kemudian atau orang tua di rumah atau muridnya sendiri. Silakan, ada tanggapan Bapak Ibu? Siapa kira-kira? Ya, mungkin Pak Drinso ada. Saya kira untuk mendisiplinkan itu semua ya, semua politik. Kenapa? Kita atau siapapun boleh bertanggung jawab untuk generasi ini. Ya, super sekali jawabannya menurut Pak Drinso ya. Semuanya bersinergi, tidak bisa hanya satu ya. Baik, terima kasih.
banyak Pak Dinso. Gimana menurut Ibu Aida dari keempat aspek yang paling berpengaruh terhadap disiplin itu siapa kira-kira? Ada? Kapan? Ibu Ida silakan. Murid itu sendiri. Murid itu sendiri. Terima kasih Ibu Ida. Murid itu sendiri. Nah sekarang gini, kita mulai mungkin semacam bermain-main sedikit. Katakanlah coba kita genggam tangan kanan. Ya Bapak Ibu, di tangan kanan coba digenggam. Bayangkan di dalam tangan kanan ini ada sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga bagi tiap orang itu beda-beda. Mungkin saja uangnya, mungkin saja anak, mungkin jabatan, mungkin karir, segala macam. Pokoknya pasti kita genggam kan sesuatu yang berharga. Nah sekarang kalau saya bilang gini, ayo buka tangannya nih. Ayo kalau dia buka tangannya nanti pulang, nanti saya traktir makan bakso di depan. Kira-kira mau nggak Bapak Ibu buka tangannya? Ini sesuatu yang berharga. Pasti kita genggam. Anggaplah sesuatu, mungkin nyawa kita. Mau nggak dibujuk orang untuk membuka? Tidak mau lah. Tidak mau kata Ibu. Pasti. Kalau sesuatu yang berharga. Kalau sekarang, kalau saya bilang, Bu Ida, buka tangannya. Kalau nggak saya marah loh. Mau nggak buka? Enggak mau juga. Begitulah sebenarnya disiplin itu. Jadi kalau selama ini kita sering meyakini kalau kita ini sebagai orang dewasa bisa mengontrol perilaku anak gitu. Ternyata guru bisa mengontrol murid itu sebenarnya hanya ilusi. Kalau ternyata di kelas kita gini, ayo nak, dengar ibu, jangan ribut ya. Anak-anak kita nggak ribut kan? Itu sebenarnya bukan karena kita bisa mengontrol murid, tetapi murid itu sendiri yang mau dikontrol oleh guru. Mungkin saja murid itu merasa pelajaran kita itu menarik, berharga, penting, jadi dia mendengarkan, oh ini informasi penting nih, jadi perlu didengarkan. Ya, tapi kadang kita merasa kita bisa mengontrol. Nah, ini adalah beberapa paradigma yang terjadi miskonsepsi, ada kesalahan bahwa guru bisa mengontrol murid, bahwa itu tidak benar. Kemudian ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu seperti apa? Seperti kita membujuk murid, kita memuji. Kemudian kalau kita membujuk mereka melakukan satu tindakan, terus mereka mau dengan tunjukkan, dengan kasih membangun disiplin. Ternyata saya juga ketika membaca buku ini baru sadar bahwa ini ternyata miskonsepsi. Ternyata konsep yang kita bangun, yang saya bangun selama ini tidak benar. Ternyata menurut beberapa tim ahli dari Kemendikbud yang menjadi fasilitator dan instruktur pendidikan guru penggerak ini. Kemudian ada lagi, kadang kita sebagai guru itu sering membuat anak merasa bersalah, gitu loh. Jadi kadang kita bilang, ibu kecewa loh sama kalian, ibu kemarin minta bersihin kelas, tapi ternyata kelasnya nggak dibersihin. Kan itu membuat anak merasa bersalah. Kadang kita merasa berpikir itu efektif untuk mendisiplinkan mereka. Ternyata miskonsepsi juga. Aku berpikirnya begitu juga. Dan yang terakhir adalah orang dewasa ini bisa, orang tua bisa, guru ini bisa memaksa anak gitu. Kadang kita sebagai orang tua berhak memaksa anak. Dan ketika dipaksa anak itu akan menurut. Padahal ini juga miskonsepsi. Tidak sesuai. Nah, berikutnya pelajarannya ini agak sedikit apa ya? Kalau saya bilang sulit, tidak juga, tetapi agak sedikit perlu penuh perhatian gitu.
muda-muda, yang masa kerja yang masih lama gitu, tertarik ikut untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi nanti yang saya tahu Pak Tea yang tertarik. Jadi kalau Pak Tea nanti tertarik, tahun depan kita dapat kuota Kabupaten Barito Timur angkatan ke-6, kalau nggak salah Bunda ya, ke-7 ya, yang ke-7 kita dapat kuota pendidikan guru penggerak. Nanti Pak Tea bisa ikut ke sana. Saya dengan Bu Linda, kalau memerlukan konsultasi bahan mulai sejak seleksi sampai berakhir nanti kami akan bersedia berbagi. Dan beginilah kegiatannya Pak Tea. Jadi saya pertama itu berbagi di sekolah pada bulan Januari 2022 kemarin, sudah berbagi di sekolah kami. Nah, ini lanjutannya. Dan termasuk prasyarat tugas juga. Jadi apa-apa itu harus dibagikan, baik di kelompok rekan-rekan kerja maupun di komunitas seperti ini. Kebetulan ada waktu NGP, jadi saya dengan senang hati menawarkan diri kemarin kepada Ibu Yani Mary untuk memberikan atau membagikan materi hari ini. Gitu. Siapa tahu juga ada Bapak Ibu yang mengikuti PPG, yang akan mengikuti PPG tahun ini. Mungkin saja ini akan menjadi salah satu materi yang ada dalam PPG. Kita nggak tahu karena ini adalah ranahnya bagian pedagogi. Ya, karena berhubungan dengan perkembangan peserta didik. Jadi ada tentang pedagogi perkembangan peserta didik, ada psikologinya juga, ada filsafat. Jadi agak serius kan itu. Nah, ini yang terjadi perubahan paradigma. Jadi dulu kita ikuti yang sebelah kiri ini, Bapak Ibu, sebelah kalau di sana mungkin kiri ya. Yang kita selama ini berada di paradigma stimulus respon selama ini. Kemudian yang diinginkan oleh pemerintah, kita berubah pola pikirnya ke sebelah kanan yang teori kontrol. Kita lihat ya. Kalau dulu semua orang itu melihat hal yang sama. Jadi kebutuhan orang itu dianggap sama, kebutuhan guru dan kebutuhan siswa itu sama. Dan ternyata sekarang ini ternyata di teori yang baru, teori kontrol, kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kemudian semua orang memiliki gambaran yang berbeda juga. Nah, ini yang paling krusial. Kadang di stimulus respon dulu kita sebagai guru, kita selalu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa dipungkiri, saya termasuk begitu. Ingin mengubah anak dari misalnya tidak suka bahasa Inggris menjadi suka, dari macam-macam sesuai pandangan saya yang baik. Ternyata di teori kontrol yang diharapkan saat ini, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain yang berbeda tentang sekitarnya, tentang dunia secara universal. Nah, ini lagi yang krusial. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, gitu ya. Sementara di teori kontrol, semua perilaku ada tujuannya, gitu ya. Dan berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tadi saya lihat ketika menggenggam tangan, ternyata tidak ada orang yang bisa mengontrol orang lain kecuali atas seizin dari diri orang tersebut. Ya, jadi tidak ada yang bisa mengontrol orang lain dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ternyata kabarnya entah baik atau tidak, bahwa kita sebenarnya tidak bisa mengontrol perilaku anak kita, tidak bisa mengontrol murid kita. Ya, kalau dulu kalau dibujuk itu gagal, ayo nak ini kamu nih kuliahnya di sini, gitu. Anak nggak mau, kita maksa. Pokoknya mau jurusan ini atau kamu nggak usah kuliah dulu gitu. Sekarang maunya untuk mencapai suatu keputusan perlu yang namanya kolaborasi dan konsensus. Konsensus itu semacam kesepakatan atau kompromi. Nah, kalau dulu model berpikirnya menang kalah, sekarang win-win solution. Sama-sama menang, sama-sama untung. Itu dalam disiplin yang mesti berubah paradigmanya.
Kemudian berikutnya, selanjutnya saya masuk ke disiplin, kata disiplin. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengarkan kata disiplin, apa yang terbersit dalam benak Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin? Ibu Pina mungkin mendengar kata disiplin, apa yang terpikir? Ibu Aneta mungkin kalau waktu mendengar kata disiplin, apa yang kira-kira? Patuh. Ya, Ibu Wita? Berkaitan dengan waktu, misalnya disiplin waktu. Oke, disiplin waktu, patuh. Apalagi kalau tidak patuh, terus ada apa nanti Pak Tia? Aturan, iya itu selalu. Kalau tidak menaati peraturan, tidak patuh, lalu akan ada apa kira-kira? Akan ada sanksi atau yang disebut dengan hukuman. Itu dia. Itu yang kita tahu tentang disiplin. Nah ini tata tertib, peraturan, kepatuhan, kemudian kepatuhan pada peraturan, lalu ada hukuman. Dalam budaya kita disiplin itu selalu identik dengan hal yang gak nyaman, gak enak disiplin pasti gak enak. Iya. Nah sekarang ini kata Bapak pendidikan kita yang filosofinya diambil sebagai dasar dari pendidikan kita. Ini beliau berkata, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat, kata beliau. Sungguh pun disiplin yang bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian harus ada dalam suasana merdeka. Jadi merdeka belajar itu diambil dari kata-kata Pak Ki Hajar Dewantara. Nah ini kata beliau tentang disiplin. Jadi menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dulu, konteks dulu, dan kalau konteks sekarang, kemerdekaan belajar harus adanya disiplin. Kalau tidak punya disiplin sendiri, disiplin pribadi, disiplin dari motivasi diri sendiri, maka orang lain akan mendisiplinkan kita. Gitu ya. Nah, sekarang apa makna disiplin di beberapa makna? Ternyata menurut ahlinya, ada yang bernama Dian Gosen, menyatakan kalau disiplin itu artinya belajar. Kemudian kata disiplin juga berasal dari kata yang sama, disiple, yang artinya murid atau pengikut. Jadi gini, kalau ada murid atau pengikut, orang itu gak akan, nah kalau dia tidak meyakini ajaran tersebut. Inilah awalnya nanti akan muncul yang namanya keyakinan. Maksud di sini bukan keyakinan kepada agama ya, tidak berhubungan dengan agama, tetapi keyakinan yang bersifat universal, dipercaya di segala tempat. Nah, disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Nanti target dari pendidikan ini adalah murid itu memiliki disiplin diri. Gitu loh. Jadi murid bisa menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang dihargai. Nah, kalau seseorang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab. Gitu ya. Kemudian ada 3 motivasi perilaku. Jadi kita bertindak itu sebenarnya punya motivasi sendiri, punya motif sendiri. Ada 3 sebenarnya. Yang pertama, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Bayangkan begini, kita kadang-kadang berkendara, naik motor pakai helm, itu untuk menghindari ditilang polisi. Benar apa benar? Benar. Benar ya, sering begitu. Nah, jika kita berkendara memakai helm itu karena takut ditilang polisi, maka motif kita baru sampai yang pertama, untuk menghindari hukuman. Motif yang kedua setingkat lebih tinggi dari
kantor, konteks sebagai guru ya, hanya untuk dipuji oleh kepala sekolah, disebut oleh teman-teman sejawat ini ibu yang rajin. Berarti motivasi kita hanya sampai nomor 2, yaitu motivasi untuk mendapatkan pujian, penghargaan atau dapat nilai. Nah, motivasi yang ketiga untuk melakukan sesuatu itu yang akan kita tanam kepada murid, yaitu ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Jadi motivasi yang memang berasal dari diri kita. Jadi maunya seperti ini. Kalau murid itu belajar atau mengerjakan tugas itu memang karena murid percaya bahwa mengerjakan tugas itu penting, bahwa mengerjakan tugas itu mereka akan mendapatkan sesuatu pengetahuan yang lebih, dan tanpa imbalan, tanpa dilihat oleh guru, tanpa dihukum jika tidak mengerjakan, mereka tetap mengerjakan. Itu sih sebenarnya harapan Pak Menteri, Mas Menteri dan tim ahlinya. Maunya seperti itu, bahwa murid kita saat ini itu seperti itu maunya, bahwa melakukan segala sesuatu itu karena mereka yakin bahwa itu benar. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif? Ini kita ke bagian caranya. Caranya yaitu dengan menanamkan keyakinan kelas. Ingat tadi saya di awal bilang kalau orang akan menuruti ajaran kita, kata-kata kita kalau mereka yakin itu benar, yakin itu bermanfaat. Nah, kita untuk menanamkan disiplin positif itu maka perlu ada keyakinan dalam diri peserta didik itu. Nah, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan? Ini saya tadi ada pertanyaan. Ayo, kita menggunakan masker ini, kita memakai masker ini untuk kesehatan, kan Bapak Ibu ya, keamanan, keselamatan juga, karena pandemi ini diam-diam berbahaya. Kemudian kita kalau berkendara pakai helm untuk keselamatan, kan Bapak Ibu. Nah, nilai keselamatan, keamanan, kesehatan ini adalah keyakinan bersama tentang bahwa nilai-nilai itu penting. Ini loh maksudnya tentang keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara umum, dianggap seluruh benar, agama apapun, suku apapun, bangsa manapun, negara manapun akan disetujui kalau memakai masker itu untuk kesehatan. Setuju kan Bapak Ibu? Terus kalau memakai helm untuk keamanan. Nah, murid kita perlu memiliki keyakinan yang lebih supaya mereka bisa memiliki disiplin positif. Seperti itu. Nah, kita lihat pembentukan keyakinan kelas. Jadi semacam sekarang keyakinan kelas itu sifatnya abstrak daripada peraturan. Jadi begini, kalau keyakinan kelas ini saya langsung ke contoh. Ini contoh keyakinan kelas itu menjaga kebersihan, kerapian, kesehatan kelas dengan penuh tanggung jawab. Itu contoh keyakinan kelas. Kalau peraturan menjaga kebersihan itu kan pasti membuang sampah di tempatnya, membersihkan kelas setiap hari, jangan ini, jangan itu. Kalau peraturan kan dia konkret dan spesifik. Tetapi kalau keyakinan kelas dia bersifat abstrak. Nah, sifat yang kedua ini adalah pernyataan keyakinan kelas yang senantiasa dibuat dengan kalimat positif. Kita sering
kebersihan, menggunakan pakaian seragam lengkap, dimasuk di dalamnya memakai sepatu hitam. Kan itu biasanya di awal tahun kan selalu disosialisasikan. Nah, kemudian ini versus peraturan dan keyakinan kelas. Contoh ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu contoh peraturan. Nah, keyakinan kelasnya adalah nilai tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian ada lagi, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah nilai menghormati orang lain yang duluan datang. Kemudian adalah komitmen. Nah, dilarang melakukan kekerasan. Nilai apa? Keselamatan, menghormati orang lain. Kalau dilarang menggunakan narkoba, pasti urusannya adalah kesehatan. Itu contohnya. Nah, ini perbedaan. Jadi gini, kalau aturan dia ada yang namanya hukuman. Pasti kalau tidak melanggar peraturan pasti dapat hukuman. Tapi kalau melanggar keyakinan kelas akan ada konsekuensi. Kadang-kadang gini, kita mikirin konsekuensi dan hukuman apa bedanya? Beda-beda sedikit. Jadi kalau konsekuensi itu berhubungan dengan tanggung jawab. Jadi kadang relevan dengan kesalahan yang dibuat. Tetapi kalau hukuman kadang-kadang tidak relevan. Contohnya, misalnya anak terlambat masuk kelas, terus kita suruh lari 2 kali keliling lapangan. Apakah itu relevan? Mungkin tidak gitu loh. Kemudian, tapi kalau misalnya anak tidak sengaja, misalnya tiba-tiba cepat-cepat jalan tidak sengaja nyenggol ada air mungkin di meja, terus kita minta membersihkan air bekas tumpahan yang dia tumpahkan, itu namanya tanggung jawab, konsekuensi. Jadi yang namanya disiplin positif bukan tidak ada konsekuensi. Namanya berbuat pasti ada konsekuensi, tetapi konsekuensi yang relevan, yang mendidik. Ya, maksudnya seperti itu. Kita lihat selanjutnya. Nih, contoh tindakan guru. Ini yang tadi ya. Ini ada beberapa yang masuk ranah hukuman, kemudian ada yang konsekuensi. Contohnya ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, kesalahan. Jadi dia masuk hukuman. Nah, yang tadi sanksi mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kadang kan anak itu usir nyoret PR teman, buku teman. Nah, itu disuruh mengganti, menuliskan kembali. Itu namanya tanggung jawab atau konsekuensi. Kita mau mengajarkan anak kita, murid-murid kita tidak untuk bukan takut membuat kesalahan, tetapi bisa mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut. Nah ini, jadi sikap anak di kelas itu selalu punya motif, Bapak Ibu. Ada kebutuhan yang mau mereka penuhi. Jadi di sini saya ada kasus di sini. Ibu Ambar, guru bahasa Inggris di SMP PK Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni namanya. Beberapa anak di kelasnya itu datang mengeluh kalau Doni ini suka maksa, PR, nyontek, gitu ya. Jadi namanya anak takut, jadi mau nggak mau dengan terpaksa menyerahkan PR-nya untuk dicontek oleh Doni. Nah sekarang apa yang mesti harus dilakukan oleh Ibu Ambar? Banyak kasus kita sendiri yang kita alami di kelas kita selain ini, banyak sekali. Nah, yang harus kita perhatikan adalah kebutuhan dasar manusia. Ternyata kita manusia tidak terkecuali murid kita memiliki kebutuhan itu. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada kebutuhan akan kasih sayang. Jadi gini, kalau misalnya si Doni tadi misalnya membuat kesalahan yang menyontek tadi, karena dia takut dimarahi oleh gurunya, kalau nggak mengerjakan PR lalu dimarahi oleh guru, maka dia memenuhi kebutuhan bertahan hidup, bertahan di situasi biar tidak dimarahi. Betul nggak Bu Indra ya? Banyak orang kita bantu kerjakan, kalau nggak bisa dimarahi sama ibu juga. Jadi bertahan.
kena hukuman. Yang kedua, cinta kasih, kebutuhan diterima. Gini kadang ya, saya sering lihat perilaku murid itu kayak MPO gitu loh, minta perhatian. Banyak murid kita lagi yang ngajar SMP, Bapak Ibu banyak colek-colek, senggol sana sini, ini. Itu sebenarnya ya berapa Bu? Oke, ya. Ya itu saya selesaikan pula sampai semua termasuk ke slide lah. Ya, jadi itu tadi masalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada 5 posisi kontrol yang kita lakukan sebagai guru, sebagai orang tua. Jadi kadang-kadang sikap kita sebagai guru itu sebagai penghukum. Jadi suka menghukum murid berbuat salah hukum. Yang kedua itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru-guru yang sering bilang, ibu kecewa nak, ibu sudah capek-capek menyiapkan soal, kamu menjawabnya cuma 15 menit selesai, ibu kecewa. Itu sebenarnya guru-guru yang membuat perasaan tidak bersalah. Kemudian ada yang menjadi teman dan ada yang menjadi monitor. Kadang kalau menjadi teman itu kompromi Bapak Ibu. Jadi apa-apa tenang, nanti ibu bantu, itu teman ya. Akhirnya murid itu ketergantungan. Kemudian ada lagi yang sebagai pemantau. Jadi pemantau ini kamu bikin salah itu, kamu tidak menaati peraturan, itu pemantau. Kemudian yang berikutnya adalah posisi manajer. Ya, posisi manajer inilah yang paling ideal Bapak Ibu. Jadi kalau manajer ini dia ini mentor itu di mana guru berbuat sesuatu itu sama dengan murid, mempersilahkan murid melakukan apa saja, gitu ya. Tetapi kalau termasuk itu tidak menyenangkan orang lain, maka harus bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, berikutnya tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid ke kelompoknya dengan baik dan kuat. Nah, berikutnya ada 3 cara untuk kalau menerapkan disiplin positif. Ini kalau misalnya anak berbuat salah, maka yang kita lakukan adalah melakukan restitusi. Restitusi itu apa? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan lebih percaya diri, dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ada 3 tahap restitusi. Yang pertama itu ini menstabilkan identitas. Itu yang pertama harus kita lakukan ketika anak berbuat salah. Ini tujuannya untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya ada hal-hal yang bisa kita ucapkan ketika menstabilkan identitas. Enggak apa-apa nak, semua orang bisa berbuat salah. Jadi supaya dia tetap positif. Bapak Ibu juga bisa berbuat salah kan, gitu ya. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ibu gak tertarik siapa yang salah, tapi bagaimana menyelesaikan masalah itu. Itu kita menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, ini artinya memvalidasi tindakan yang salah itu mengetahui kenapa si anak berbuat salah tadi. Kita bisa bertanya, nah, kamu kok bisa ganggu si A itu kenapa? Nah, gitu. Seperti itu kita nanya alasannya untuk apa. Ini memvalidasi tindakan yang salah. Berikutnya, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini kita kembalikan kondisi bahwa mereka itu berbuat salah. Nah, kita bisa nanya, nah, kamu kok hari ini misalnya datangnya terlambat gitu. Yang kamu yakini tentang datang ke sekolah itu seperti apa? Nah itu, dia menanyakan ke dia yang benarnya tentang datang ke sekolah itu seperti apa. Misalnya dia nggak pakai sepatu hitam misalnya. Nah, kenapa hari ini nggak pakai sepatu hitam? Yang kamu ketahui bahwa sekolah kita ini pakai sepatu warna, maka dia akan menjawab. Terus kita akan nanya, oke, pakai
itu melanggar aturan sekolah berulang kali, apakah perlu guru itu tegas sampai berapa satu ekstrim, misalnya membakar atau apakah memusnahkan punya siswa? Apakah seperti itu? Gimana? Ya baik Matea, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus, memang ini terjadi di lingkungan kita terkadang mungkin tidak sampai se ekstrim membakar, tetapi kita kadang-kadang mengeluarkan kata-kata verbal yang menyakitkan hati. Itu tidak bisa dipungkiri. Khususnya saya sebagai ibu, gitu ya. Nah, jadi kalau masalah peraturan atau mereka tidak melaksanakan disiplin atau peraturan sekolah, gitu ya. Hukuman, karena kita melakukan budaya positif, hukuman itu adalah alternatif terakhir. Kalau tidak, harus baiknya idealnya tidak ada hukuman katanya. Baiknya tidak ada hukuman, yang ada hanya tanggung jawab. Kalau memang dia tidak memakai sepatu, gitu ya, tidak memakai sepatu yang sesuai dengan apa namanya peraturan sekolah, pastinya kita bertanya alasannya mengapa. Setelah misalnya tahu alasannya mengapa, kita mencari solusi. Ya, jadi kalau disiplin positif kita bukan menghukum, tetapi menyelesaikan dengan mencari solusinya. Alasannya pasti dia punya alasan. Mungkin basah, mungkin belum beli dan lain sebagainya. Dari jawabannya itu kita akan mencari solusi supaya dia tidak memakai lagi sepatu itu dan tidak perlu adanya hukuman. Idealnya begitu, gitu loh. Harapan Pak Menteri dan beberapa tim ahlinya tidak ada hukuman. Harapannya bahwa akan terjadi kesadaran dari mitra murid itu jelek menjadi pembangkang. Dan kalau dihukum biasanya dia ulang lagi, Pak Tia. Gitu ya. Saya kira itu jawabannya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau ada Bapak Ibu, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yani Mary selaku tuan rumah, kepada Ibu Santa Eleni ya, pengawas mata pelajaran bahasa Inggris yang sudah hadir pada sore hari ini, dan Bapak Ibu guru bahasa Inggris, anggota maupun pengurus MGP Bahasa Inggris Mirapatak atas kehadirannya sore hari ini. Semoga materi yang kami bagikan bisa bermanfaat. Jika nanti perlu informasi lebih lanjut bisa menghubungi kami akan bersedia dengan senang hati untuk berbagi nomor WA-nya aktif. Terima kasih. Salam bahagia dan sehat. Ya, terima kasih. Terima kasih buat Ibu Yuni yang sudah banyak membagikan ilmunya buat kita, dan saya rasa kita juga merasa bangga dan bahagia karena kita diberikan ilmu. Jadi ilmu yang seperti ini yang memang harus kita terapkan, yang harus kita bagikan. Jadi yang kita peroleh dari sana itu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi diminta untuk membagikan ke teman-teman supaya mereka juga, kalau bahasa daerahnya, terjangkit. Ya, menularkan hal-hal positif tadi ke orang-orang atau ke guru-guru yang lain. Dan mudah-mudahan dari sini maka terinspirasi untuk kedepannya guru-guru tidak hanya diam dan menunggu. Jadi kita bergerak bersama-sama mengambil dan menuju hal-hal yang positif. Jadi itu harapan dari Pak Menteri. Dan yang saya rasa juga apa yang disampaikan oleh Bu Yuni tadi itu sama dengan hal yang disampaikan kepada kami pada waktu di kelas kemarin. Saya rasa tidak jauh berbeda, tetapi penerapannya saja yang masih belum. Lama ini sudah kita miliki, kita ketahui, hanya menerapkan ke anak itu masih menggunakan cara lama. Ya, mudah-mudahan kita dengan belajar bersama seperti ini dalam kelompok kerja kita, apapun
Ini adalah kegiatan aksi nyata yang saya laksanakan di dalam kelas dengan menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Saya memastikan bahwa murid-murid terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, baik secara individu maupun secara berkelompok. Beberapa strategi yang saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran yaitu brainstorming, kemudian small group discussions, think pair share, classroom discussions, jigsaw, dan juga tanya jawab, bermain peran, dan lain-lain. Saya memastikan bahwa terjadi interaksi antar murid, ada proses berpikir, berkolaborasi, memecahkan masalah, dan belajar sesuai dengan kebutuhan murid, dan memastikan bahwa murid-murid merasa senang dan antusias berada di dalam kelas. Yang paling penting, murid tidak merasa tertekan, mereka diperlakukan dengan hormat, mereka didengarkan, dan tidak ada pembatasan dalam kegiatan di dalam kelas. Mereka dipastikan untuk merasa merdeka, belajar sesuai kemampuan, sesuai minat dan bakat yang mereka miliki. Kodrat anak adalah bermain, jadi saya memastikan ruang-ruang kelas kami bisa mengakomodir keinginan mereka untuk bermain dan memberikan rasa senang kepada mereka. Kegiatan-kegiatan yang saya lakukan semuanya bertujuan agar murid saya memiliki profil pelajar Pancasila. Saya selalu mengarahkan dan membimbing mereka agar memiliki toleransi satu dengan yang lain. Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan latar belakang suku, agama, dan bahasa. Mereka juga diarahkan untuk memiliki nalar kritis, bisa menyelesaikan masalah secara terstruktur. Ini adalah kegiatan belajar bersama pengajar praktik, rekan sejawat, dan juga murid-murid saya. Melalui kegiatan ini saya diberi masukan baik dari rekan sejawat maupun dari murid-murid saya tentang bagaimana aksi nyata yang saya laksanakan dalam menerapkan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan secara umum mereka memberikan respon positif atas apa yang saya laksanakan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Respon positif baik dari murid maupun dari rekan sejawat memberikan saya semangat dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas adalah untuk memberikan pengalaman bermakna bagi murid untuk selalu terlibat aktif, berinteraksi dengan sesama teman, berinteraksi dengan materi pelajaran, dan juga berinteraksi dengan guru. Dan saya juga memastikan materi yang mereka peroleh itu adalah materi dari materi yang sederhana hingga materi yang kompleks. Semuanya disusun sesuai pemetaan kesiapan belajar murid. Dan saya menyadari bahwa murid saya ini sangat suka untuk berbicara. Jadi, saya selalu memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbicara satu dengan yang lain. Dengan kata lain, saya memberikan panggung bagi mereka untuk berbicara dan untuk mengekspresikan diri mereka. Yang penting, mereka bahagia. Jika mereka bahagia, maka ide-ide kreatif akan mengalir dengan sendirinya. Sudah semestinya pembelajaran yang dilakukan dalam kelas bebas dari berbagai ikatan dan tekanan. Biarlah murid-murid kita bertumbuh sesuai keinginan dan potensi yang mereka miliki. Guru hanya mengarahkan mereka untuk mencapai
dan memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh mereka.